Kebijakan dan taktik aneh Carlo Ancelotti menjadi penyebab merosotnya performa Real Madrid di musim ini. Salah satunya dengan memaksa memainkan Kylian Mbappe sebagai penyerang tengah. Padahal Karim Benzema sudah mengkritik Donatello lebih garang saat menempati posisi winger kiri. Selain itu, taktik aneh ini juga menjadi penyebab Jude Bellingham yang mulai kehilangan magisnya. Cetak Gol coba merangkum keputusan aneh taktik dari Carlo Ancelotti sebagai berikut. Berani mengubah posisi Jude Bellingham. Moncernya performa Jude Bellingham di musim lalu disebabkan oleh taktik berani Carlo Ancelotti. Don Carlito secara terang-terangan mengubah posisi gelandang Inggris ini jadi lebih maju ke depan. Perubahan formasi dari 4-3-3 menjadi 4-2-3-1 membuat Bellingham menjadi gelandang yang produktif. Di musim lalu, ex Borussia Dortmund ini mampu mencetak 23 gol dari 42 laga di semua kompetisi. Akan tetapi, Bellingham seolah kehilangan magisnya sejak kedatangan Kylian Mbappe. Don Carleto meminta sang pemain untuk kembali mundur di posisi aslinya. Alhasil, kemonceran Bellingham seketika menurun drastis di musim ini. Dari 11 pertandingan yang dia jalani, pemain berusia 21 tahun ini belum mencetak satupun gol dan hanya membukukan 1 assist. Media Marca kemudian mengkritik habis performa Bellingham karena nggak kunjung mencetak gol. Media Marca kemudian mengkritik habis performa Bellingham karena nggak kunjung mencetak gol. Media Spanyol ini menyindir dengan mengganti nomor punggung Bellingham menjadi angka 0. Sekarang dia sudah menyilangkan tangannya dan tidak membukanya lagi sejak tanggal 14 Mei, tulis Marca. Marca menyebut kedatangan Mbappe menjadi penyebab Bellingham jadi minim gol. Ancelotti mengingatkan jika posisi Bellingham memang bukan ditugaskan untuk mencetak gol. Ex pelatih AC Milan ini bahkan beralasan Bellingham jauh lebih punya peran di musim ini. Kami puas dengan pekerjaannya, saya sangat puas. Dia banyak bekerja, dia selalu hadir, dia berkompetisi, dia bertarung, dia mengorbankan dirinya sendiri, kata Ancelotti dikutip dari Marca. Akan tetapi peran krusial dari Bellingham perlahan mulai tersingkir. Diario AS memprediksi jika Bellingham gak akan bisa bangkit dan mencetak banyak gol hingga akhir musim. Tetap ngotot mainkan Kylian Mbappe sebagai striker. Ketumbulan Jude Bellingham berpengaruh besar terhadap lini serang Real Madrid. Bagaimana tidak, Los Blancos tercatat hanya bisa mengoleksi 30 gol di berbagai ajang. Jumlah gol ini kalah telak dari Barcelona yang sudah membukukan 55 gol. Mandulnya lini penyerangan disebabkan karena Ancelotti yang tetap memaksa Kylian Mbappe bermain di posisi striker. Alhasil langkah aneh ini langsung dikecam oleh legenda Real Madrid yakni Karim Benzema. Pemain Al-Ittihad tersebut menilai kalau Mbappe nggak cocok dimainkan sebagai penyerang tengah. Masalahnya bagi saya Mbappe bukanlah penyerang tengah. Setiap kali dia bermain untuk tim nasional juga di posisi nomor 9. Dia tidak bagus, itu bukan posisinya, tegas Benzema. Sebelumnya, Real Madrid juga sudah mendapatkan peringatan setelah mendatangkan Kylian Mbappe. Salah satunya datang dari Predrag Mijatovic yang menilai Ancelotti akan kesulitan mengontrol ego pemain. Memiliki 6 pemain top bagi seorang pelatih itu sangat merepotkan. Itu bisa merusak sedikit suasana di ruang ganti. Semua orang berpikir mereka harus bermain, jadi itu sangatlah rumit. Selain itu, Christophe Dugarry menilai keputusan Los Blancos mendatangkan Kylian Mbappe terkesan tergesa-gesa. Di mata Dugarry, Donatello dianggap hanya pemain yang biasa-biasa saja. Mbappe meski punya statistik gol dan gol-gol penting sudah biasa-biasa saja dan tidak cukup bagus dalam permainan ini untuk waktu yang lama, kritik Dugarry. Kurang percaya dengan kemampuan Arda Güler. Padahal Ancelotti bisa mencoba Arda Güler sebagai opsi kedua di sektor penyerangan.
Carlo Ancelotti malah lebih sering menjadikannya sebagai penghangat bangku cadangan saja. Tercatat Güler hanya menjadi starter sebanyak 3 kali melawan Real Valladolid, Real Sociedad, dan Espanyol. Publik Santiago Bernabeu pun mempertanyakan keputusan Ancelotti. Mereka menilai Don Carlo nggak serius dalam mengembangkan potensi pemain muda. Padahal sebelumnya Ancelotti pernah berujar jika musim ini adalah waktu yang tepat untuk Güler berkembang. Güler lebih kuat sekarang, lebih tangguh dan masih memiliki kualitas yang sama. Ini akan menjadi musim yang penting baginya. Dia akan terlibat lebih dibandingkan musim lalu, ungkap Ancelotti. Ancelotti bahkan juga sudah gembar-gembor dan menjanjikan menit bermain yang lebih. Kemalangan Güler di Real Madrid justru berbanding terbalik saat dirinya membela Turki. Dirinya berhasil menjadi motor serangan utama bagi skuad bintang bulan sabit. Bahkan Mesut Ozil menyebut Güler sebagai salah satu pemain nomor 10 terbaik di dunia. Saya hanya memikirkan satu nama yang muncul di benak saya sebagai nomor 10 terbaik. Dia adalah Arda Güler dan semoga dirinya bisa terlindung dari pengaruh buruk, kata Ozil. Penampilan gemilang bersama Turki bahkan membuat Güler menjadi incaran banyak klub besar. Manchester City sempat mengincarnya untuk menggantikan peran dari Kevin De Bruyne. Belum lagi Fenerbahce juga dikabarkan siap kembali memulangkan Arda Güler. Skuad asuhan Jose Mourinho ini bahkan akan memboyongnya pada bursa transfer musim dingin nanti. Menyingkirkan talenta akademi La Fabrica. Keputusan aneh Carlo Ancelotti ternyata juga sampai ke urusan pemain jebolan akademi. Sang allenatore asal Italia ini banyak melewatkan talenta-talenta potensial asal La Fabrica. Nicolas Paz harus terdepak ke Como 1907 karena dianggap gagal bersaing. Namun bersama klub barunya itu, Nico Paz malah justru tampil impresif dengan sudah memainkan 10 laga. Alhasil Los Blancos menyesal dan kepincut untuk membawa pulang sang bintang muda. Namun bujukan maut dari Real Madrid nggak membuat FC Como goyah. Mirwan Suarso selaku perwakilan Lariani menyebut nggak butuh uang dari El Real. Kami adalah klub yang tidak membutuhkan uang. Apakah klub puas dengan performa Paz? Saya akan mengatakan ya. Tim kami memiliki permainan yang menarik dan menghibur, tegas Mirwan Suarso dilansir dari media La Provincia. Selain Paz, Los Merengues juga dinilai ceroboh karena melepas bakat besar Paulo Iago. Gelandang berusia 17 tahun ini malah dikabarkan hengkang ke Sporting Lisbon. Padahal sejak usia 6 tahun, Iago sudah menimba ilmu bersama Akademi Real Madrid. Kanal berita Marca bahkan menyebut kemampuan Iago setara dengan Lamine Yamal. Di tim junior Real Madrid, Paulo Iago telah mencetak lebih dari 200 gol. Dia Lamine Yamal dari La Fabrica, tulis Marca. Lalu ada sosok Rafa Marin yang juga turut dibuang El Real dan hijrah ke Napoli. Musim lalu Rafa Marin bermain untuk Deportivo Alaves dan sudah memainkan 33 laga. Kabarnya Ancelotti ingin memulangkannya karena sedang krisis pemain bertahan. Itulah ulasan keputusan aneh taktik Carlo Ancelotti. Bagaimana pendapatmu? Apakah Don Carleto pantas disalahkan atau justru ini murni karena Real Madrid yang mengalami kekacauan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.